Kalau kamu masih mengira dogma Maria itu ajaran tambahan gereja Katolik, mungkin selama ini kamu belum benar-benar mengenal siapa Yesus. Halo, hai sahabat katekese santai semuanya. Kita belajar iman bukan untuk merasa paling benar, bukan juga untuk menang debat, tetapi supaya pelan-pelan hati kita makin dekat dengan Tuhan. Karena iman Katolik itu dalam, kadang tidak bisa dipahami hanya dari satu potongan ayat, satu komentar media sosial, atau satu video pendek yang lewat begitu saja di beranda kita. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sering bikin umat Katolik bingung, bahkan kadang tidak percaya diri ketika ditanya orang lain. Kenapa gereja Katolik punya dogma tentang Maria? Apakah benar Maria terlalu diagungkan? Apakah benar gereja menambah ajaran baru? Atau jangan-jangan dogma Maria justru sedang menjaga iman kita tentang Yesus Kristus? Nah, di video ini kita akan pelan-pelan membongkar salah paham itu. Kita akan lihat dasar kitab sucinya, konsili yang menetapkannya, dokumen gerejanya, dan yang paling penting, apa maknanya untuk hidup iman kita hari ini. Karena satu hal perlu kita pegang sejak awal. Gereja tidak meninggikan Maria untuk menggantikan Yesus. Gereja menghormati Maria karena melalui dialah dunia menerima Yesus. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sebelum masuk ke 4 dogma Maria, kita perlu memahami dulu apa itu dogma. Dogma adalah kebenaran iman yang diwahyukan Allah, hidup dalam iman gereja sejak awal, lalu ditegaskan secara resmi oleh gereja ketika waktunya perlu ditegaskan. Jadi dogma bukan ajaran baru yang tiba-tiba dibuat oleh paus atau konsili. Dogma itu seperti pagar iman. Ia dibuat bukan untuk membatasi kasih Tuhan, tetapi untuk menjaga supaya umat tidak tersesat dalam kebingungan. Kalau bagian ini kamu pahami, cara pandangmu tentang ajaran gereja bisa berubah. Dogma bukan beban iman, tetapi penuntun agar kita tidak kehilangan arah, dokumen gerejanya, dan yang paling penting, apa maknanya untuk hidup iman kita hari ini. Karena satu hal perlu kita pegang sejak awal, gereja tidak meninggikan Maria untuk menggantikan Yesus. Gereja menghormati Maria karena melalui dialah dunia menerima Yesus. Dalam iman Katolik, kita mengenal 3 hal yang berjalan bersama: kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Kitab suci adalah sabda Allah yang tertulis. Tradisi suci adalah iman para rasul yang hidup dan diteruskan dalam gereja. Magisterium adalah wewenang mengajar gereja, yaitu paus dan para uskup dalam kesatuan dengan paus, yang menjaga dan menjelaskan iman itu. Jadi, ketika gereja menetapkan dogma, gereja tidak menciptakan wahyu baru, gereja menegaskan apa yang termasuk dalam warisan iman para rasul. Sekarang kita masuk ke dogma pertama, Maria Bunda Allah, atau dalam bahasa Yunani disebut Theotokos, artinya yang melahirkan Allah atau Bunda Allah. Dogma ini ditegaskan dalam Konsili Efesus tahun 431. Latar belakangnya adalah perdebatan tentang siapa Yesus. Pada masa itu, ada ajaran yang dikaitkan dengan Nestorius, uskup Konstantinopel, yang membuat pemisahan terlalu tajam antara kemanusiaan Yesus dan keilahiannya. Akibatnya, muncul cara berpikir seolah-olah Maria hanya melahirkan Yesus sebagai manusia, bukan sebagai Allah Putra yang menjadi manusia. Konsili Efesus menolak pandangan ini dan menegaskan bahwa Maria sungguh disebut Bunda Allah karena pribadi yang ia lahirkan adalah Yesus Kristus, Sang Sabda Allah yang menjadi manusia. Dokumen Konsili Efesus mencatat bahwa Nestorius meminta Kaisar Theodosius II untuk memanggil konsili, dan konsili ini berkaitan langsung dengan kontroversi kristologis tentang Nestorius.
Nah, penting sekali dipahami. Gereja tidak mengajarkan bahwa Maria adalah asal-usul Allah. Allah tidak diciptakan, Allah kekal. Maria bukan ibu dari kealahan Yesus dalam arti Maria menyebabkan Allah ada, bukan begitu. Yang dimaksud adalah pribadi yang lahir dari Maria adalah pribadi ilahi, yaitu putra Allah yang mengambil kodrat manusia. Katekismus Gereja Katolik menjelaskan bahwa Dia yang dikandung Maria sebagai manusia oleh Roh Kudus dan sungguh menjadi anak Maria penurut daging, tidak lain adalah putra kekal Bapa, pribadi kedua Tritunggal Maha Kudus. Karena itu, Gereja mengakui Maria sebagai Bunda Allah atau Theotokos. Dasar kitab sucinya bisa kita lihat dalam Lukas 1:43, ketika Elisabet berkata, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Elisabet tidak hanya berkata, "Ibu Yesus," tetapi "Ibu Tuhanku." Dalam Galatia 4:4 juga dikatakan bahwa Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Maka dogma Maria Bunda Allah sebenarnya sedang menjaga iman bahwa Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Dalam hidup sehari-hari ini penting, karena kadang kita memperlakukan Yesus hanya sebagai guru moral, tokoh baik, penyembuh, atau sahabat yang menguatkan. Semua itu benar, tetapi belum cukup. Yesus bukan hanya tokoh rohani, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Maka ketika gereja membela gelar Maria sebagai Bunda Allah, gereja sedang berkata, jangan mengecilkan Yesus, jangan pisahkan kemanusiaan dan keilahiannya. Dogma kedua adalah Maria tetap perawan, atau dalam istilah Yunani disebut aeparthenos, artinya selalu perawan. Ajaran ini ditegaskan secara kuat dalam tradisi gereja dan dikaitkan dengan Konsili Konstantinopel II tahun 553 yang memakai gelar Maria sebagai Bunda Allah yang tetap perawan. Teks Konsili Konstantinopel II menolak pandangan yang menyangkal bahwa sabda Allah menjelma dari Maria yang ever virgin atau tetap perawan. Selain itu, Sinode Lateran tahun 649 di bawah Paus Martinus I menjelaskan keperawanan Maria dalam 3 makna, sebelum melahirkan, saat melahirkan, dan sesudah melahirkan Kristus. Rujukan historis ini juga dicatat dalam penjelasan teologis tentang keperawanan abadi Maria. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa pendalaman iman tentang keibuan perawan Maria membawa gereja mengakui keperawanan Maria yang nyata dan tetap, bahkan dalam kelahiran Putra Allah yang menjadi manusia. Kelahiran Kristus tidak mengurangi keutuhan keperawanan Maria, melainkan menguduskannya. Gereja juga merayakan Maria sebagai aeparthenos, yang berarti ever virgin. Pertanyaan yang sering muncul adalah, kalau Maria tetap perawan, bagaimana dengan saudara-saudara Yesus yang disebut dalam Injil? Ini pertanyaan yang baik. Gereja memahami bahwa istilah saudara-saudara Yesus tidak harus berarti anak-anak kandung Maria. Dalam bahasa dan budaya Semitik, istilah saudara bisa digunakan untuk kerabat dekat. Katekismus menjelaskan bahwa gereja selalu memahami bagian-bagian Alkitab yang menyebut saudara-saudara Yesus bukan sebagai anak-anak lain dari perawan Maria. Tapi mari kita jangan berhenti pada debat kata. Makna rohani dari dogma ini jauh lebih dalam. Dogma ketiga adalah Maria dikandung tanpa noda dosa atau Immaculata Conceptio. Dogma ini ditetapkan oleh Paus Pius IX pada 8 Desember 1854 melalui dokumen resmi gereja berjudul Ineffabilis Deus. Dalam dokumen itu, Paus Pius IX menyatakan bahwa Santa Perawan Maria sejak saat pertama perkandungannya oleh rahmat dan keistimewaan khusus dari Allah yang Maha Kuasa, berdasarkan jasa Yesus Kristus Juru Selamat umat manusia, dipelihara bebas dari segala noda dosa asal. Teks resmi dokumen ini tersedia di situs Takta Suci. Ini sering disalahpahami. Ada orang berkata, kalau Maria tanpa dosa, berarti dia tidak butuh Yesus dong. Justru tidak. Gereja mengajarkan sebaliknya, Maria tetap ditebus oleh Kristus, tetapi ia ditebus dengan cara yang lebih istimewa, bukan diangkat setelah jatuh ke dalam dosa, melainkan dicegah agar tidak jatuh ke dalam dosa asal sejak awal hidupnya. Katekismus Gereja Katolik menjelaskan bahwa Maria ditebus sejak saat perkandungannya. Kekudusan istimewa Maria seluruhnya berasal dari Kristus, dan ia ditebus secara lebih luhur berdasarkan jasa putranya. Jadi Maria bukan saingan Yesus. Maria adalah hasil paling indah dari karya penebusan Yesus. Dasar kitab sucinya biasanya direnungkan dari Kejadian 3:15.
ketika Allah berkata bahwa akan ada permusuhan antara ular dan perempuan itu, antar keturunan ular dan keturunan perempuan. Gereja melihat nubuat ini sebagai gambaran awal kemenangan Kristus atas dosa, dengan Maria sebagai perempuan yang terkait secara khusus dalam karya keselamatan. Lalu dalam Lukas 1:28, malaikat menyapa Maria sebagai penuh rahmat. Dalam pemahaman gereja, sapaan ini bukan sekadar pujian biasa, tetapi menunjukkan bahwa Maria dipenuhi rahmat Allah secara istimewa. Gambaran yang sering dipakai adalah Maria sebagai tabut perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, tabut perjanjian begitu kudus karena menjadi tanda kehadiran Allah. Di dalamnya tersimpan tanda-tanda perjanjian Allah. Kalau tabut lama saja diperlakukan dengan kekudusan begitu besar, maka Maria yang mengandung Sang Sabda yang menjadi manusia dipersiapkan Allah dengan cara yang jauh lebih istimewa. Dogma ini juga diteguhkan dalam pengalaman iman gereja, salah satunya penampakan Lourdes tahun 1858, ketika Maria memperkenalkan diri kepada Santa Bernadette dengan ungkapan, "Akulah yang dikandung tanpa noda." Ini bukan dasar utama dogma, karena dogma sudah ditetapkan pada 1854. Tetapi dalam iman umat Katolik, peristiwa Lourdes dilihat sebagai peneguhan rohani terhadap apa yang sudah diajarkan gereja. Dogma keempat adalah Maria diangkat ke surga jiwa dan badan, atau Assumptio Mariae. Dogma ini ditetapkan oleh Paus Pius XII pada 1 November 1950 melalui Konstitusi Apostolik Munificentissimus Deus. Dalam dokumen ini, Paus Pius XII menegaskan bahwa setelah menyelesaikan hidupnya di dunia, Maria yang tak bernoda diangkat ke kemuliaan surgawi dengan jiwa dan badan. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa dogma Assumptio terkandung dalam deposito iman yang dipercayakan kepada gereja. Katekismus Gereja Katolik merangkum ajaran ini dengan mengatakan bahwa perawan Maria yang tak bernoda setelah perjalanan hidupnya di dunia selesai, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surga. Pengangkatan Maria adalah partisipasi istimewa dalam kebangkitan putranya dan antisipasi kebangkitan orang-orang Kristen. Dasar biblisnya tidak berupa satu ayat yang berkata secara langsung Maria diangkat ke surga, tetapi dibaca dalam terang seluruh iman gereja. Jadi, kalau kita rangkum, 4 dogma Maria berdiri di atas sejarah iman gereja yang jelas. Maria Bunda Allah ditegaskan dalam Konsili Efesus tahun 431 untuk menjaga iman bahwa Yesus adalah satu pribadi ilahi, sungguh Allah dan sungguh manusia. Maria tetap perawan ditegaskan dalam tradisi gereja, khususnya melalui Konsili Konstantinopel II tahun 553 dan Sinode Lateran 649 untuk menunjukkan bahwa Maria sepenuhnya dikhususkan bagi karya Allah. Maria dikandung tanpa noda dosa ditetapkan oleh Paus Pius IX dalam Ineffabilis Deus tahun 1854 untuk menegaskan bahwa Maria ditebus secara istimewa oleh jasa Kristus sejak awal hidupnya. Maria diangkat ke surga ditetapkan oleh Paus Pius XII dalam Munificentissimus Deus tahun 1950 untuk menegaskan bahwa Maria telah ambil bagian secara istimewa dalam kemenangan Kristus atas maut. Maka jelas, dogma Maria bukan ajaran yang berdiri sendiri. Semuanya kristosentris, semuanya menunjuk kepada Kristus. Maria tidak mengambil tempat Yesus. Maria selalu membawa kita kepada Yesus, dan ini sesuai dengan cara gereja memandang Maria. Devosi kepada Maria berbeda secara hakiki dari penyembahan kepada Allah. Umat Katolik tidak menyembah Maria. Penyembahan hanya untuk Allah Tritunggal. Maria dihormati karena karya Allah dalam dirinya, dan karena ia adalah Bunda Tuhan serta teladan iman bagi gereja. Katekismus juga menempatkan Maria dalam misteri Kristus dan gereja, bukan sebagai pusat yang menggantikan Kristus. Mungkin selama ini kamu pernah bingung. Mungkin kamu pernah merasa ajaran Katolik tentang Maria terlalu banyak. Atau mungkin kamu pernah sulit menjelaskan imanmu ketika ditanya orang lain. Tidak apa-apa, iman memang bertumbuh. Yang penting, jangan berhenti belajar. Ajaran gereja itu bukan untuk menekan hati kita. Ajaran gereja itu seperti ibu yang menjaga anaknya berjalan di jalan yang benar. Kadang tegas, tapi bukan karena benci. Tegas karena mencintai. Gereja menjaga ajaran tentang Maria karena gereja ingin kita mengenal Yesus dengan benar.
Sekarang, coba renungkan pelan-pelan. Ketika kamu mendengar nama Maria, apa yang muncul di hatimu? Sekedar kebiasaan doa? Sekedar rosario? Sekedar patung di gereja? Atau kamu mulai melihat Maria sebagai pribadi yang diam-diam mengajar kita untuk berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu"? Mungkin itulah inti dari semua dogma Maria. Bukan hanya untuk diperdebatkan, tetapi untuk direnungkan. Bukan hanya untuk dijawab dalam diskusi, tetapi untuk dihidupi dalam iman. Kalau bagian ini menolong kamu memahami iman Katolik dengan lebih tenang, tulis di kolom komentar, "Maria menuntun aku kepada Yesus." Nah, kalau kamu mau belajar iman Katolik dengan cara yang sederhana, jujur, dan tidak terburu-buru menghakimi, subscribe channel Katekese Santai. Di sini kita belajar iman bukan untuk menang debat, tetapi supaya hati kita makin dekat dengan Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati. Salve!